Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayunia Salsabila Putri dengan NIM 120 117 4125. Di sini saya akan membahas tentang kamus pengukuran proses. Pertama-tama, saya akan membahas tentang proses bisnis MRT yang dibuat melalui aplikasi iGraph. Mari kita mulai. Di sini ada 3 atribut, ada penumpang, ada petugas Mass Rapid Transit, sistem Mass Rapid Transit. Pertama, penumpang akan memasuki stasiun MRT. Lalu petugas MRT akan mengecek kepemilikan kartu akses penumpang. Jika penumpang tidak memiliki atau belum memiliki, maka penumpang harus membuat kartu akses yang baru. Jika sudah, langsung menuju gate masuk. Lalu setelah itu penumpang akan melakukan tapping kartu. Nah, di sini jika kartu saldonya masih tersedia, penumpang langsung menunggu kedatangan MRT. Jika belum tersedia, maka penumpang harus melakukan top up saldo. Lalu penumpang di sini akan menunggu kedatangan MRT. Lalu setelah itu penumpang akan memasuki MRT. Selanjutnya penumpang akan menunggu sampai tempat tujuan. Lalu penumpang setelah itu akan keluar dari MRT. Selanjutnya akan keluar menuju gate keluar. Lalu penumpang tapping pada gate keluar. Lalu sistemnya akan memeriksa ketersediaan ID pada gate masuk. Jika tersedia, maka saldonya itu berkurang. Kalau tidak tersedia, maka petugas akan memeriksa kartu akses penumpang. Lalu, jika saldonya berkurang, maka penumpang keluar dari stasiun lalu selesai. Lalu kita lanjut ke nama dan kategori pengukuran. Nah, di sini saya itu menggunakan 3 pengukuran, yaitu ada pengukuran kualitas pelayanan yang ditawarkan oleh pihak PT MRT Jakarta terhadap kepuasan pelanggan, yaitu kategorinya pengukuran kinerja proses. Yang kedua, pengukuran kecepatan waktu mengantar penumpang sampai ke tempat tujuan, yaitu pengukuran kinerja proses. Dan yang terakhir adalah pengukuran kepadatan penumpang terhadap kualitas pelayanan penumpang di stasiun MRT, termasuk kategori analisis dan evaluasi proses. Pertama ini adalah nama ukurannya pengukuran kualitas pelayanan yang ditawarkan oleh PT MRT Jakarta terhadap kepuasan pelanggan dengan jenis pengukuran yaitu tidak langsung. Deskripsinya yaitu MRT merupakan moda transportasi massal kota yang berbasis rel cepat (fast railway) yang dibangun dengan harapan dapat mengurangi kemacetan yang di Jakarta. Adanya MRT Jakarta yang cepat dan nyaman diharapkan dapat meningkatkan antusias masyarakat untuk menggunakan transportasi massal. MRT Jakarta singkatan dari Moda Raya Terpadu Jakarta. Adalah sebuah sistem transportasi transit cepat dan menggunakan kereta rel listrik di Jakarta. Keberhasilan MRT dinilai tak hanya dari banyak penumpang yang diangkut per hari, melainkan juga level of service di jalan. Lalu apabila semakin banyak orang yang sehari-harinya menggunakan kendaraan pribadi, lalu beralih memakai alat transportasi umum, berarti level of service di jalan akan semakin meningkat. Formula yang digunakan untuk penelitian ini yaitu menurut Likert and Nazir tahun 2014 di mana menentukan penggunaan rata-rata tingkat kepuasan dengan menggunakan rumus rata-rata kepuasan pengguna sama dengan jumlah skor jawaban kuesioner per total jumlah kuesioner. Lalu periode pengukurannya dilakukan selama dalam waktu 6 bulan. Lalu bobot ukurannya, penilaian ini tuh diberikan rating dari 1 sampai 5. Di sini ada keterangannya dari 1 sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 cukup, 4 puas, dan 5 sangat puas. Lalu ada target atau nilai acuan. Pengukuran kepuasan customer terhadap proses pelayanan di MRT adalah pengukuran yang dilakukan pada tahap output. Target dari pengukuran ini yaitu mengetahui apakah pelayanan yang ditawarkan oleh pihak PT MRT Jakarta sudah dapat memberikan kepuasan pada customer. Jika belum, maka ada improvement untuk memperbaiki ketidakpuasan pelanggan terhadap pelayanan yang ditawarkan oleh pihak PT MRT Jakarta. Lalu cara pengukurannya, jika customer memberikan nilai 5, maka kualitas layanan yang diberikan oleh PT MRT terhadap pengguna sangat baik. Jika memberikan 1, maka kualitas layanan itu sangat buruk. Lalu penanggung jawab atau PIC, yaitu Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta. Lalu evaluatornya adalah tim khusus di bawah koordinasi Deputi Bidang, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup dengan melibatkan Badan Rencana Pembangunan Daerah Bapeda DKI Jakarta dan pemerintah Indonesia.
Lalu selanjutnya ke pengukuran 2. Nama ukurannya adalah pengukuran kecepatan waktu mengantar penumpang sampai tempat tujuan. Jenis pengukurannya adalah pengukuran tak langsung. Lalu deskripsi atau formulanya. Formula yang digunakan untuk penelitian ini kecepatan waktu mengantar penumpang sampai tempat tujuan dapat dihitung berdasarkan lamanya waktu tempuh MRT. Lalu cara menghitung waktu tempuh yaitu jarak tempuh dibagi dengan kecepatan. Lalu rumusnya adalah waktu tempuh sama dengan jarak dalam satuan kilometer dibagi kecepatan dalam satuan kilometer per jam. Lalu selanjutnya adalah periode pengukuran. Periode pengukurannya adalah proses pengukuran dilakukan dalam waktu satuan jam selama per hari. Lalu di sini ada bobot ukurannya. Terdapat bobot ukuran dalam tabel ini jika waktu mengantar penumpang 1-10 menit, tingkat kecepatan ini sangat cepat, lalu poinnya 5. Lalu waktu mengantar kalau 11-20 menit, tingkat kecepatannya cepat, poinnya 4. 21-30 normal, maka poinnya 3. 31-40 menit dikategorikan lambat, poinnya 2. Lebih dari 40 menit sangat lambat, poinnya 1. Di sini kategorinya adalah kategori mengantar penumpang dari antar stasiun MRT. Lalu target atau nilai acuannya, pengukuran waktu mengantar penumpang sampai tempat tujuan adalah pengukuran yang dilakukan pada tahap on process. Target dari pengukuran ini yaitu mengetahui apakah kecepatan waktu tempuh MRT sampai tempat tujuan cepat atau lambat. Jika kecepatan waktu tempuh MRT sampai tempat tujuan lambat, maka ada improvement untuk memperbaiki dari proses existing. Lalu, cara pengukurannya jika pengguna memberikan penilaian rating 5, maka kecepatan waktu tempuh MRT sampai tempat tujuan pengguna sangat cepat. Jika memberikan penilaian rating 1, maka kecepatan waktu tempuh MRT sampai tempat tujuan pengguna sangat lambat. Lalu PIC dari pengukuran tersebut adalah PT MRT Jakarta dan evaluatornya tim khusus di bawah koordinasi Deputi Bidang, Bapeda DKI Jakarta dan pemerintah Indonesia. Lalu lanjut ke pengukuran 3, yaitu nama ukurannya pengukuran kepadatan penumpang terhadap kualitas pelayanan penumpang di stasiun MRT. Pengukurannya tidak langsung. Kategori pengukurannya adalah analisis dan evaluasi proses. Lalu formula yang digunakan yaitu penelitian ini menghitung jumlah penumpang di stasiun MRT apakah sangat padat atau tidak. Dan adapun mengenai kendala teknis pada tiket vending machine yaitu mesin tiket otomatis, masalah pada mesin tiket dan gerbang pembayaran get out menyebabkan antrian panjang di beberapa stasiun. Cara menghitung jumlah penumpang di stasiun MRT yaitu D sama dengan Q per S. Lalu keterangannya adalah D kepadatan, Q arus lalu lintas MRT kendaraan per jam, S adalah space mean speed yaitu satuannya kilometer per jam. Periode pengukuran adalah dilakukan 1 kali dalam 1 bulan. Lalu di sini ada bobot ukurannya, yaitu digunakannya jumlah kepadatan penumpang, yaitu mulai dari lebih dari 800.000 penumpang sampai kurang dari 200.000. Maka bisa dilihat dari sini tingkat kecepatannya dapat dikategorikan yaitu dari sangat padat sampai sangat sedikit. Ini hanya hari tertentu saja. Lalu target atau nilai acuannya adalah pengukuran jumlah kepadatan penumpang di stasiun MRT pada tahap input proses. Target dari pengukuran ini yaitu mengetahui apakah kepadatan penumpang di stasiun tersebut mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap pengguna. Jika jumlah penumpang sangat padat, maka ada improvement untuk memperbaiki dari proses existing dengan cara menambah petugas di 4 stasiun MRT terpadat di Jakarta agar kualitas pelayanan terhadap pengguna tetap terjaga. Lalu, cara pengukurannya adalah secara tak langsung, maka dihitung jumlah kepadatan penumpang dengan cara rumusnya membagi arus lalu lintas dengan space mean speed, dan dari hasil tersebut bisa dikategorikan manakah jumlah penduduk tersebut sangat padat atau normal atau sangat sedikit. PIC-nya juga PT MRT Jakarta dan evaluatornya tim khusus koordinasi Deputi Bidang Tata Ruang Bapeda DKI Jakarta dan pemerintah Indonesia. Sekian dan terima kasih dari saya. Maaf bila ada salah kata dan kekurangan kata bila menyampaikan materi. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.